Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Di hari yang ke-10 ini kita masih merasakan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang Tazkiyatun Nafas yang ketiga yaitu tentang Al-Qur'anul Karim. Ada kisah yang menarik yang dialami oleh seorang Moris, orang Prancis keturunan Yahudi. Mereka ingin mengenal lebih jauh tentang al-Islam. Semula mereka menganggap Islam itu bukan agama, hanya sebatas budaya. Namun apa yang terjadi? Setelah mereka bertemu dengan seorang Syekh Al-Basri di Mesir, ternyata mereka mau mengakui tentang al-Islam sebagai agama karena kepenasaran dalam jiwanya. Apa yang menjadikan mereka penasaran? Karena mereka bertanya-tanya, sebenarnya manusia belajar untuk apa? Ketika dia jawab, kalau belajar untuk kepintaran kurang, bagaimana kepintaran saya? 9 disiplin ilmu saya tuntaskan, tapi tetap saya ingin belajar. Masya Allah. Akhirnya setelah sampai ke Syekh Al-Basri, Syekh menanyakan tentang hal ihwal tentang Moris. Sebenarnya apa agamamu, hai Moris? Dengan bangga Moris mengatakan, buat apa agama itu? Karena semua agama saya sudah tanyakan, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kata Syekh, termasuk Islam. Aku tidak mengenal Islam, karena Islam hanya sebatas budaya. Itulah satu kekeliruan Anda datang ke sini, karena sesungguhnya kami beragama Islam. Dan untuk menjawab pertanyaan apa yang Anda tanyakan itu hanya ada dalam Islam. Bergejolak dalam jiwa Moris. Akhirnya Moris memutuskan, baiklah kalau begitu saya ingin tahu sebenarnya belajar untuk apa. Akhirnya masuklah ke dalam Syekh Al-Basri. Keluar memberikan mushaf Al-Quran dengan terjemahan bahasa Prancis. Silakan kau pelajari Islam dari sini. Berangkatlah Moris ke Prancis. Sesampainya di Prancis, bolak-balik Al-Quran dengan terjemahannya dibaca bolak-balik. 1 hari tidak kurang 5 kali balikan Moris membaca terjemahan Al-Quran itu. Pertanyaannya, pernahkah kita menuntaskan terjemahannya saja dalam 1 hari 1 kali balikan? Moris tidak kurang 5 kali balikan, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, sampai pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Moris. Dan itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran dipelajari dengan sebaik-baiknya, mulai dari membacanya saja, subhanallah, betapa indahnya lantunan Al-Quran ketika dibaca dengan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma haqqahu wa mustahiqahu. Al-Quran ketika dibaca dengan kandungan kaidah tajwidnya, maka Al-Quran itu akan menyentuh hati kita sampai ke lubuk yang paling dalam. Akan terjadi ketenangan dalam jiwa kita. Moris yang begitu keras hatinya ketika tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang dibaca berulang-ulang, akhirnya dia masuk Islam. Moris adalah seorang sekjen NATO di tahun 70-an yang lalu. Mereka masuk Islam karena sebab dia mencoba untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran, meskipun yang dibaca adalah terjemahan bahasa Prancisnya. Dan Syekh Al-Basri ketika melihat sosok Moris, ada secercah sinar hidayah pada baginya, maka diberikan mushaf tadi pada Moris. Ternyata betul apa yang terjadi. Hati Moris luluh lantah ketika membaca Al-Quran meskipun hanya terjemahan. Bagaimana lagi dengan kita? Kita sudah bisa membaca Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran kita baca berulang-ulang, maka di sana kita akan menemukan satu kandungan nilai Al-Quran yang begitu besar. Masya Allah. Bulan Ramadan ini adalah tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran, sehingga tidak heran para ulama menyatakan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran,
bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kita bangga dengan Al-Quran, tapi apa artinya kebanggaan kalau kita tidak bisa membacanya, kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya? Apa artinya suatu kebanggaan? Terlebih lagi, apa artinya suatu kebanggaan kalau ternyata kita tidak mampu mengaktualisasi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itulah, khatibillah rahimakumullah, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, optimalkanlah di bulan Ramadan ini, yang kita memahami bulan Ramadan kali ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk stay at home. Maka kesempatan yang berharga tatkala kita berada di rumah untuk mengkaji Al-Quran lebih jauh lagi. Paling tidak, kalau kita belum lancar membaca Al-Quran, kita perlancar di bulan Ramadan. Kalau kita sudah lancar, kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu, sampai pada akhirnya kita berusaha untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah hafal dari ayat demi ayat Al-Quran yang sudah kita pelajari, sampai pada akhirnya kita pun akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkajinya lebih jauh lagi. Nampaknya itu saja barangkali yang dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.